Selamat jumpa dan terima kasih sobat-sobat semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ibadah kita ke-54 Persekutuan Doa Alumni SMA K1 PSKD Lintas Angkatan. Shalom, Halo, terima kasih. Pertama-tama saya ingin sampaikan untuk Sobat Pendeta Ganda Sihombing, alumni 85 yang nanti akan melayani kita dengan khotbahnya. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Joni Aguswanto, alumni 70 yang telah menjadi host Zoom meeting ini, sehingga kita dapat beribadah virtual malam hari ini. Untuk Sobat Raymond Tumewu, alumni 74 yang nanti akan menjadi MC, juga untuk Sobat Beni Gerungan, alumni 68 yang akan membawakan doa pembuka, juga bagi Sobat David Yahya, alumni 73 yang akan membawakan doa syafaat. Kita doakan bersama semoga ibadah virtual ini dapat berlangsung secara rutin sebulan sekali setiap hari Sabtu kedua bulan berjalan. Bagi sobat-sobat yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikannya melalui rekening kas Persekutuan Doa yang akan ditampilkan di layar nanti sesudah doa syafaat. Persembahan ibadah virtual ke-53 tanggal 9 November yang lalu, sobat-sobat terkasih, persembahan telah masuk ke kas persekutuan doa kita sebesar 2.750.000 dari sobat-sobat Jerry Lohena Pesi, Els Huka, alumni 67, Raymond Tumewu, alumni 74, Vera Haugland, alumni 66, David Yahya, alumni 73, Ake Engelen, alumni 71 di Amerika, Ibu Evi Mustamu, Ibu Guru Bahasa Jerman kita, dan Sobat Virgo Sinaga, alumni 71. Terima kasih sobat-sobat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat sobat-sobat yang ada di luar Jakarta. Saya lihat sudah ada Sobat Rusmi dan mungkin nanti akan menyusul ada pendeta Daniel Payo yang suka juga muncul di ibadah kita ini dari Manado, dan yang akan membawakan khotbah nanti dari Malang, pendeta Ganda. Terima kasih juga. Lalu Sobat Arman Tobing, ini ada dia dari Bandung. Juga kepada sobat-sobat yang hadir pertama kalinya dalam ibadah ini. Saya ingin mengucapkan juga selamat pagi buat sobat-sobat yang di Amerika, selamat siang yang di Inggris, semua sobat Vera Haugland yang biasanya sudah hadir dari Inggris belum hadir malam hari ini karena ada acara dulu. Juga terima kasih kepada Ibu Guru Bahasa Jerman, Ibu Evi Mustamu yang belum hadir, tapi biasanya muncul nanti, yang di tahun ini sudah berusia 81 tahun. Sobat-sobat terkasih, perlu saya sampaikan pada saat nanti ada pujian lagu, kita pun dapat ikut menyanyi, tapi tidak menyalakan volume suaranya, supaya tidak bertubrukan suara-suaranya. Bagi sobat-sobat, di akhir acara jangan leave dulu, kita akan foto bersama, screen capture buat peserta yang hadir untuk dokumentasi kami. Dan sesudah foto bersama, kita semua akan mendengarkan lagu dari pulau dan benua, di mana kita akan merayakan Natal yang akan kita rayakan 11 hari lagi dari sekarang, sebentar lagi. Sobat-sobat semua, pada kesempatan ini ibadah terakhir di tahun 2024, saya pribadi dan juga mewakili Persekutuan Doa Alumni SMA K1 PSKD, mohon maaf jika selama tahun 2024 terjadi hal-hal yang kurang berkenan dalam pelayanan ibadah Zoom kita bersama ini. Sama-sama kita doakan kiranya tahun depan akan lebih baik lagi dan lebih bertambah sobat-sobat yang hadir. Adapun kehadiran ibadah Zoom di tahun 2024 ini rata-rata saya lihat dari bulan Januari sampai saat ini antara 22, 23 orang. Baiklah sobat semua,
Kita akan mulai ibadah virtual kita ke-54 ini, dan saya mempersilahkan Sobat Raymond Tumewu, alumni 74, sebagai pengarah acara untuk memulai ibadah Zoom ini. Silakan Bung Raymond. Baik, terima kasih Sobat Hani Pandalaki. Tidak ada ungkapan lain dari kita sekalian selain ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena pada hari ini tepatnya 14 Desember 2024 kita boleh beribadah kembali dengan virtual Zoom yang ke-54. Dan kita akan memulai ibadah kita ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh sobat kekasih kita, Bapak Beni Gerungan, alumni 68. Saya persilahkan. Baiklah, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Raja Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami lagi kesempatan untuk berkumpul ya Tuhan bersama-sama melalui Zoom, untuk kembali lagi belajar akan sabda-Mu. Sabda-Mu itu penting bagi kami ya Tuhan, agar kami boleh tahu Tuhan isi hati-Mu, sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang membuat kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengerti ya Bapa bahwa Engkau akan turut campur dalam acara ini, dan juga untuk keseluruhan jalannya persekutuan doa ini hari ini dan seterusnya ya Bapa. Kami mau berdoa kiranya Engkau mau urapi pendeta Ganda Sihombing, sehingga apa yang kami dengar tadi nanti adalah sabda-Mu, bukan sabda siapa-siapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Amin. Sobat Bapak Beni Gerungan. Dan selanjutnya kita akan menikmati satu lagu pujian melalui video yang akan ditayangkan dengan judul Hai Mari Berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan Raja Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi
Baik, kita sudah mendengarkan satu pujian. Ayo mari berhimpun, dan sekarang kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan, menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh sobat kita, Bapak Pendeta Ganda Sihombing, alumni 85, dengan tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem. Terambil dari ayat Alkitab Lukas 2 ayat 15. Rupanya firman Tuhan malam ini terambil dari Lukas 2 ayat 15, merupakan firman Tuhan yang dirilis oleh PGI maupun KWI. Ya, betul. Bertepatan tadi siang kami dari alumni 74 ada ibadah Natal juga, dan Pendeta Cindy Tumbelaka yang menyampaikan firman Tuhan juga menyampaikan dengan ayat ini, Lukas 2 ayat 15. Oleh karena itu kami persilahkan sobat kita Bapak Ganda Sihombing untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah penuh kasih, oleh kemurahan-Mu kami boleh memuliakan Tuhan, boleh beribadah. Bahkan ada satu media, kami boleh dipertemukan sekalipun lewat udara, lewat Zoom, dan kami memuji memuliakan Tuhan. Tiba waktunya, kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami. Untuk kami percaya, kami mengerti, kami juga menjadi pelaku firman. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Saya bacakan satu ayat ini dan nanti ada beberapa ayat yang boleh menjelaskannya yang lebih lanjut. Boleh ditampilkan untuk kita dari Pak. Silakan Pak Pendeta Joni. Baik, saya bacakan Lukas pasal 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saya demikian jauh firman Tuhan diberkati kita yang merenungkan firman, lakukannya tiap-tiap hari. Bapak Ibu, benar satu tema untuk kita yang diberikan oleh PGI dan KWI dengan satu kerinduan firman Tuhan ini sampai ke seluruh kita orang-orang percaya. Marilah sekarang. Ada tambahan kata, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Pesan yang kita dapat hari ini. Ini satu pernyataan yang dianggap dari perkataan para gembala. Pada waktu mereka mendengar berita yang begitu takjub, yang luar biasa di malam gelap, ya, dan itu ditanggapi dengan satu pernyataan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Dan ini kejadian, Bapak Ibu, bukan kalau dikatakan orang Jawa, ujuk-ujuk baru muncul. Ya, kita tetap percaya firman Tuhan, perjanjian baru, itu penggenapan, dan perjanjian lama itu merupakan berita yang kita dapat, dan itu terjadi. Jadi kalau kita melihat terjadinya di tengah-tengah para gembala, mari kita melihat ke belakang, berbicara tentang kekuatan kelahiran Yesus. Ya, itu ada ditulis dari kitab Mika, orang Nabi Allah, yang dikatakan gini, Mika, next, ya. Mika 5 ayat 1 dan 2 firman Tuhan saya bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi kalau Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak Daud kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang-orang Israel. Bapak Ibu, ini berbicara tentang nubuatan, yang artinya Nabi Mika itu hidup dalam masa-masa pemerintahan raja-raja terakhir Hizkia.
Jadi sebelum dibuang, belum dibuang. Belum ada di pembuangan. Ini masa-masa kerajaan selatan, ya, kerajaan Yehuda itu makmur. Ya, raja-raja lagi ada kekayaan yang biasa. Tapi sayang, Allah tidak peduli. Dengan takut sebagai pusat peribadatan, pusat pendidikan, pusat kehidupan rohani. Ya, maka apa yang terjadi pada waktu itu kita ingat, Hizkia harus jatuh sakit. Kenapa Tuhan beri sakit kalau orang tanya, kenapa Hizkia harus sakit? Supaya pemimpin kembali ke rumah Tuhan. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu, waktu kita nyaman, makmur, ya, gereja kosong. Orang lebih suka tamasya, dan sekarang Eropa terjadi seperti itu, kata cerita beberapa orang yang berangkat, ya, gereja-gereja kosong, bahkan tinggal para lansia. Maka apa yang terjadi, dikatakan satu janji Tuhan untuk umat Israel, hai engkau Bethlehem Efrata. Artinya kelahiran Kristus itu 700 tahun sudah diberitakan. Bahkan bukan 700 tahun, Bapak Ibu. Kita kalau ditanya, dikatakan bagian terakhir tadi ayat 1, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya Kristus itu satu janji Tuhan, ini yang harus terus kita pegang. Bukan pada waktu raja-raja Israel, bukan. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah mempersiapkan pertolongan. Ini yang sering kadang orang lihat, Yesus lahir karena umat Israel. Enggak, waktu penciptaan, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah punya janji. Ya, Kejadian 3 ayat 15 itu dikatakan seperti ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Akan lahir dari seorang perempuan yang akan mampu mengalahkan si jahat. Ya, Yartua itu yang menggoda Hawa, yang akhirnya Adam jatuh. Jadi yang berita harus waktu kita dengar malaikat memberitakan ada damai sejahtera, Yesus lahir, para gembala bergerak dan mereka melakukan segalanya untuk bertemu Yesus. Artinya berita itu tidak boleh putus. Bapak Ibu, maka dikatakan, ayo Bethlehem. Kenapa Bethlehem? Ya, itu Mika berbicara, ini kota Daud. Maka yang lahir ini harus raja yang datang dari keturunan Daud. Bahkan dikatakan dia akan lahir dari seorang perempuan. Ya. Maka Yesus itu harus lahir dari seorang perempuan, dan benar luar biasa. Perempuan itu Maria, dipakai Tuhan. Tapi Bapak Ibu, mari kita tetap percaya bahwa Maria bukan yang luar biasa. Tapi yang luar biasa Yesus, yang harus lahir dari seorang perawan. Itulah Tuhan kita. Ya, jadi kalau orang bilang, apa sih istimewanya Yesus? Tidak ada begitu. Yesus lahir dari seorang perawan. Ya, bukan hasil hubungan suami istri. Dan itu satu janji. Dia akan membawa keselamatan. Maka lihat Bapak Ibu, nubuatan itu dari Mika dan terjadi di padang Efrata. Tadi dikatakan, hai Bethlehem Efrata. Bapak Ibu, kalau dikatakan Bethlehem dan Efrata, itu daerahnya beda, ya. Jadi kurang lebih 9 kilometer. Bethlehem, Efrata itu padang, di mana para gembala itu tidak boleh ada di kota. Jadi gembala di wilayah Timur Tengah itu harus di luar kota. Maka mereka ada di Efrata. Kandang domba itu bagaimana seperti batu-batu, dan di situ para gembala tidur. Ini bukan kandang yang seperti kita di Indonesia, ada di belakang rumah, bukan, ya. Jadi bukan. Jadi di situ dinyatakan bahwa gembala ada di padang dan mereka bertemu. Sebelum masih nubuatan, ya bertemu dengan malaikat yang datang membawa berita. Ya, maka orang tanya, kenapa harus gembala? Kenapa enggak orang pedagang, ya, bahkan orang-orang Lewi atau orang-orang yang di Yerusalem, jaraknya kurang lebih 20 kilo lah dari Bethlehem. Ternyata sudah ada satu janji. Kenapa Allah begitu punya satu janji dengan gembala? Kita ingat Habel.
bukan Kain. Ya. Kalau Kain itu dia seorang petani, kalau Habel itu seorang gembala dan dia mempersembahkan persembahan yang terbaik. Maka Allah berkenan. Maka kalau orang tanya kenapa gembala? Dan itu harus ada di padang Efrata. Bahkan dikatakan keturunan nenek moyang Daud, Yakub itu pernah mendapatkan satu kejadian, dia mimpi pada pelariannya, dia mimpi dan di situ ada tangga, ya, di Betel dikatakan ada tangga yang sampai ke langit. Artinya Yakub sebagai nenek moyangnya akan Yesus itu memang pernah melihat kejadian sebagaimana gembala-gembala melihat kejadian yang begitu luar biasa, malaikat datang. Yang ketiga, Bapak Ibu, di padang Efrata, Yakub adalah seorang gembala. Pada waktu mereka keluar dari tempat dari Kanaan untuk pergi ke Mesir, Yakub pernah katakan bahwa kami kepada Firaun, kami keturunan orang kami gembala. Jadi maka orang tanya kenapa harus gembala? Ini benar nubuatan itu digenapi dan terjadi. Next, maka lihat waktu kata-kata disampaikan oleh para gembala, marilah kita pergi ke Bethlehem. Marilah kita pergi ke Bethlehem dan oleh PGI dan KWI ditambah kata sekarang. Artinya Bapak Ibu, ini satu pernyataan yang membawa kita bertanya, ya. Kalau sekarang kami pergi ke Bethlehemnya kemana? Bapak Ibu, Bethlehem kita surga, ya. Ini yang dibutuhkan. Jadi apa? Bertemu dengan Tuhan. Maka di sini mari kita pergi tema kita. Apa yang terjadi di padang Efrata? Bapak Ibu, ada kedua tempat, padang Efrata dan lorong gembala. Lorong gembala, ya. Dikatakan gini, ini ajakan dari salah satu para gembala sesudah mereka mendapatkan perintah Tuhan lewat malaikat. Artinya dia respon loh. Dia respon, nggak tunggu lama-lama, dan mereka bergegas. Ayat 15, ayat 16 dikatakan lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Tapi dia bergegas, ya. Itu menjadi pesan buat kita hari ini. Bapak Ibu jangan tunggu lama. Maka orang katakan, Yesus kapan datang? Pokoknya siapa aja, bergegas, persiapkan diri. Kenapa? Para gembala pergi dari padang Efrata ke kota Bethlehem kurang lebih 9 km. Berjalan kaki, dia tinggalkan domba-domba dan mereka berangkat ke Bethlehem. Nah, ini dia pesan kita untuk orang di Bethlehem. Bapak Ibu, Yesus lahir itu bukan satu tempat kandang ini dia nih. Bukan kandang, ya. Itu satu tempat pengasingan untuk domba sebelum dikorbankan. Maaf Bu, kita mundur lagi, masih tema marilah. Ya. Di lorong Bethlehem dikatakan para gembala telah melihat bayi Yesus dalam palungan. Ya. Palungan di sini bukan kandang yang tadi di Efrata. Jadi palungan itu tempat makan sementara biasanya sebelum domba dikorbankan, ya. Sebelum domba dikorbankan di kota, nanti maka dia akan disindahkan di samping rumah. Jadi kalau dikatakan di ayat 7 pasal 2, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, dan dengan lampin dibaringkan dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu, ini satu berita dikatakan bahwa waktu tadi Maria dan Yusuf sampai ke Bethlehem, mereka tidak ada tempat. Sekalipun itu kampung halaman mereka, kampung halaman dikatakan keturunan Daud. Maria keturunan Daud dan juga Yusuf keturunan Daud. Tapi yang didapat, maka kalau ada lagu yang dilakukan Bethlehem, artinya Yesus itu lahir tempatnya yang memang dikatakan memang itu bukan ruangan yang nyaman. Tidak ada tutup, ya, kalau boleh diimbing gambarnya lorong Bethlehem, ininya tampilannya, maaf. Terus sebelumnya lihat Bapak Ibu, ini gambaran sedikit mewakili
tulisan firman Tuhan, ini lorong. Jadi mereka tidak ada tempat penginapan. Ini hati-hati. Ada yang khotbah kamu di Bethlehem itu ada tempat nginap, bukan, nggak ada ya. Itu bukan ada hotel, maaf. Yang ada rumah-rumah tinggal, dan biasanya rumah-rumah di sana ada namanya ruang tamu. Ya, ruang tamu untuk nanti kamu akan datang dan dia bisa masuk di situ. Tapi ya, ruang tamu pun tidak ada. Ruang tamu pun tidak ada. Jadi akhirnya Maria yang memang sudah mau lahir ini, bayi ini, jadi dia dapatlah ruang yang begitu tidak nyaman. Seorang tanya, kenapa Yesus harus lahir di malam itu? Dan Yesus lahir di tempat singgah kandang kecil itu. Bapak Ibu, Yesus itu terang dunia. Kalau dia lahir di apartemen, dia bukan menunjukkan terang dunia. Kalau dia lahir di rumah sakit, dia bukan. Tapi dia harus lahir di kegelapan. Supaya gelap itu menghindar daripada terang itu. Jadi kalau orang begitu bertanya, kenapa dia harus lahir di kandang itu, malam itu? Ini dia ya. Maka benar apa yang dinubuatkan oleh Mika nyata. Dan begitu malaikat memberitakan, Bapak Ibu luar biasa. Para gembala, orang polos, orang yang sederhana, mereka menyampaikan apa yang dikatakan malaikat tentang anak itu. Ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Kami tidak berani menyampaikan tentang kamu dalam memberitakan firman. Banyak saat ini hamba Tuhan berbicara tentang dirinya. Tapi yang diberitakan bukan Tuhan. Mari belajar seperti gembala, orang polos, orang sederhana, bahkan dibilang bodoh. Dia menyampaikan hanya berita tentang anak itu. Tentang anak itu. Maka yang diperlukan, muliakan Tuhan. Teladani siapa kalau kita katakan? Teladani Yohanes Pembaptis. Dia semakin besar katanya, aku semakin kecil. Itu yang perlu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekarang mendengar kesaksian hamba Tuhan, mari tanya berapa persen tentang berita anak itu. Next, Bapak Ibu, maka lihat sesudah mereka berkunjung, maka berita kedatangan Yesus Kristus bukan hanya cerita di padang Efrata. Bapak Ibu lihat di Alkitab ada dua berita yang sama. Malaikat menyampaikan kepada gembala. Dan juga pada waktu Yesus naik ke surga, malaikat menyampaikan kepada para murid. Apa yang sedikit sama namun kontras. Perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, ajakan gembala satu dengan yang lain untuk melakukan perintah yang disampaikan malaikat. Dan para gembala bergegas, artinya sekarang pergi ke kota, ke Bethlehem untuk melihat Yesus. Yang kedua, lihat Bapak Ibu yang saya sampaikan pembandingan ini dia. Para murid sesudah ikut Yesus 3,5 tahun, dan dia melihat Yesus yang bangkit, Yesus yang menyatakan diri, dan dibawa oleh Yesus ke Bukit Zaitun. Untuk apa? Mereka melihat Yesus naik ke surga. Tapi ini yang kita sering takjub hanya melihat. Bapak Ibu jangan takjub hanya untuk melihat dan mujizat-mujizat, kamu tidak beriman. Iman ini dari pendengaran akan firman Kristus. Maka malaikat mengingatkan kepada para murid yang sedang ternganga, kata orang Kupang. Ya, saya bacakan Kisah Rasul 1:10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Waktu saya berikan dua model ini untuk kita mampu mencerna apa yang terjadi kelahiran Yesus dan apa yang terjadi waktu Yesus kembali ke surga. Maka pesan-pesan ini, mari tetaplah setia. Apa itu? Malaikat mengingatkan para murid, kamu kenapa hanya melihat? Dan orang-orang Galilea, orang katakan, kok mudah dari gembala dan sekarang penangkap ikan. Di mana nubuatan itu?
Bapak Ibu, maka saya baca benar Yeremia 16 ayat 16, firman Tuhan katakan seperti ini. Sesungguhnya aku akan menyuruh banyak penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menangkap mereka. Sudah itu aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit, dari celah-celah bukit batu. Artinya waktu Yesus memilih murid-murid, seorang penangkap ikan bukan kebetulan. Artinya sudah ada nubuatan di perjanjian lama bahwa Tuhan yang tadinya waktu datang, dia melibatkan para gembala, dan waktu dia akan kembali ke surga, dia libatkan juga para penangkap ikan. Maka Yesus katakan, engkau tidak lagi menjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Dan di sini mari kita belajar Bapak Ibu, bagaimana para malaikat katakan, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama pada waktu yang naik ke surga. Artinya jangan kita tertipu dengan janji-janji orang. Oh ya, Yesus ada saya lihat di awan. Yesus ada dilihat di atas gereja. Yesus ada di tembok. Jangan, firman Tuhan, awas, mereka menyesatkan. Mari tetap berpegang bahwa Kristus akan datang itu pasti. Sekali lagi, Kristus akan datang itu pasti. Ada yang ditanya? Ada. Bapak Ibu, Wahyu 1 ayat 7, ini benar-benar nah, kalau tadi kita orang lebih sibuk dengan Natal, tapi dia nggak tahu bahwa akan terjadi satu berita yang luar biasa. Lihatlah, kalau tadi lihatlah dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, dan semua bangsa di bumi akan menghadapi dia. Ya amin. Bapak Ibu, mari persiapkan diri. Ya, orang saat ini di mall yang lebih sibuk dengan Natal, tapi terus orang tanya, kenal Tuhan enggak? Siapkan diri enggak? Artinya bukan hanya Yesus yang ada di kandang itu, tapi Yesus sekarang sudah di surga. Kalau para gembala diajak, ayo kamu pergi ke Bethlehem, ayo kita pergi. Sekarang kita ditanya, kita mau pergi kemana? Bapak Ibu, mari persiapkan. Terima kasih Bung Hani sudah persiapkan kita. Ini tadi saya cerita, ya ini pertemuan di udara. Latihan Bung Hani. Nanti di surga kita akan ketemu lagi muka dengan muka. Kalau ini gambar dengan gambar, ya. Nanti bertemu siapa? Yesus. Yang terakhir, Bapak Ibu benar, kedatangan Yesus di situ dinyatakan lorong Bethlehem dan awan-awan. Apa pesannya? Para gembala melihat bayi Yesus dan mereka menyampaikan apa yang dikatakan. Dan dikatakan di situ di awan-awan sama di atas Bukit Zaitun. Bapak Ibu, bukan di India. Ada orang katakan di Papua Yesus akan digambar. Kamu bohong. Yang ada dikatakan. Lihatlah dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat. Dan juga mereka yang telah menikam dia akan melihat kelompok Yahudi. Ya, di tanah, di wilayah Yerusalem. Jadi dikatakan Yesus akan datang di awan-awan. Setiap mata akan melihat. Vision. Bapak Ibu tidak usah takut ya. Maka teruslah ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, nanti pada waktu breaking news terbesar, nggak usah ini ya. Kenapa? Waktu Yesus ada di awan-awan di atas Bukit Zaitun, maka kamu juga akan melihat lewat televisi. Dan apa yang didapat, mereka akan menyongsong Yesus datang, tapi dikatakan di situ dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Bapak Ibu jangan masuk dalam kelompok ini. Bangsa yang akan meratapi dia, tapi bangsa yang memuliakan Tuhan. Dan kita akan hadir dalam kelompok ini. Yang terakhir Bapak Ibu, respon kita sebagai orang percaya dari Natal. Pertama, sebagaimana para gembala cepat-cepat bergegas ke Bethlehem, kiranya kita juga demikian. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen, firman Tuhan katakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus 5 ayat 8. Yang kedua, apa respon kita? Sebagaimana gembala bertemu dengan bayi Yesus, Maria, dan Yusuf, mereka mengatakan apa yang disampaikan malaikat tentang anak itu. Demikianlah kita orang percaya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Bapak Ibu, kita dituntut hari-hari ini untuk menjadi saksi Kristus. Tidak perlu bawa Alkitab. Orang akan lihat kita seperti surat Kristus yang terbuka. Yang terakhir, Bapak Ibu, sebagaimana para gembala kembali ke padang Efrata sambil memuji dan memuliakan Allah setelah melakukan semua yang diperintahkan Tuhan melalui malaikat. Demikian kiranya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, apa yang kita sekarang telah tersedia bagimu. Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, kata Paulus pada Timotius, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi mari kita tetap setia, ya ada waktu-waktu pertemuan-pertemuan ibadah. Mari kita bertemu. Untuk apa? Bertemu dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah penuh kasih, kami boleh bersuka cita di bulan Desember, kami mengingat Kristus lahir, dan kami punya pesan-pesan yang mulia, bagaimana para gembala, sebagaimana para murid, Tuhan persiapkan kami, rindu menanti kedatangan Kristus kedua kali. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Bapak David Yahya yang sudah menyampaikan, Bapak Ganda Siombing, Bapak Pendeta Ganda Siombing yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman yang selalu mengingatkan kita di dalam menyambut Natal tentang kelahiran Tuhan Yesus yang disertai dengan kesederhanaan. Kita berdoa bagi pelayanan Bapak Pendeta Ganda Sihombing diberkati senantiasa, kesehatan, kekuatan, pelayanan, kehidupan rumah tangga. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan saat penayangan ya, lagu. Selanjutnya kita akan mendengarkan, menikmati satu lagu pujian yang dibawakan oleh sobat kita, Bapak Beni Gerung, alumni tahun 68, dengan judul lagu Oh Holy Night. Ya, lagunya Oh Holy Night. Ya. Oh, the stars are brightly shining. And the soul
Puji Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Beni Gerunga. Sekarang selanjutnya kita akan masuk ke doa syafaat. Doa syafaat kita malam hari ini akan dibawakan oleh sobat kita Bapak David Yahya yang merupakan alumni 73. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan menyampaikan di dalam doa kita ini pada malam hari ini ya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami, dari dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kebesaran dan kekayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, kami telah banyak Tuhan memuji dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami merasakan bahwa berkat-Mu yang begitu indah dan begitu baik Tuhan. Kiranya Bapak kami boleh menyerahkan juga untuk persekutuan doa di PSKD ini Tuhan, di mana Tuhan telah memimpin dari awal sampai pada akhir tahun ini dalam kelemahan, dalam kekurangan, bahkan juga Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menopang dan berangkul kehidupan kami, sehingga kami boleh sampai pada tahun ini Tuhan, di akhir tahun 2024 ini, karena kami tahu Tuhan bukan dengan kekuatan dan juga bukan dengan kekayaan kami Tuhan, tetapi karena roh Tuhan yang menopang dan Tuhan yang merangkul, sehingga persekutuan doa ini boleh tetap eksis Tuhan. Kiranya Bapak kami boleh menyerahkan Tuhan untuk Sobat Hani dan juga Jerry dan juga Pendeta Joni Agus Swanto yang melayani dalam setiap kebaktian, dan juga Sobat kami Raymond Tumiwu Tuhan. Bapak, kami boleh berdoa untuk sobat-sobat kami yang lain juga Bapak. Walaupun kami tidak dapat bertemu secara muka dengan muka, tetapi kami secara virtual, dan juga kami boleh berdoa untuk Pendeta Ganda Sihombing yang telah melayani firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus, Dia akan memberikan kepada kami semua ini Tuhan, yang mendengar firman-Mu itu boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan juga Bapak berkati dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami yang hadir pada malam hari ini, bahkan yang tidak dapat hadir, kiranya juga Tuhan melihat dan menilik kepada mereka satu persatu di mana mereka berada. Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur dan berterima kasih untuk pemerintahan kami di Indonesia ini. Tuhan telah memilih untuk presiden kami terpilih, untuk Pak Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka, dan juga untuk Tuhan Kabinet Indonesia Merah Putih telah terbentuk. Kiranya Bapak berikanlah hikmat dan pengetahuan serta kebijaksanaan daripada-Mu, sehingga pemimpin-pemimpin kami boleh menjalankan pemerintahan ini dengan takut kepada-Mu Tuhan, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dan umat-umat-Mu boleh tetap bebas beribadat kepada-Mu, dan juga untuk pendeta-pendeta boleh tetap setia dalam melayani kebenaran daripada firman-Mu. Dan kami juga boleh bersyukur dan berterima kasih telah berlangsungnya pilkada dengan aman, dengan baik. Ini hanya adalah kasih kemurahan daripada-Mu saja.
Tuhan Yesus, kami serahkan juga Tuhan untuk persekutuan doa ini Tuhan. Karena kami tahu bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun dan Tuhan yang memberikan pertolongan, maka sia-sialah kami sebagai manusia yang akan jatuh. Tetapi karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, hingga persekutuan ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Bapak, kami boleh berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami, sobat-sobat kami yang dalam keadaan lemah dan sakit. Kiranya Bapak mau menolong. Tuhan, berikan kepada mereka juga tetap iman, berharap dan bersandar kepadamu. Dan juga boleh Tuhan tolong sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikanlah kekuatan, yang susah Tuhan berikanlah penghiburan. Di dalam hal semuanya ini kami boleh berkata bahwa Tuhanlah penolong kami yang sungguh. Terima kasih Bapak, kami juga mengharapkan Tuhan dan berdoa. Di tahun 2024 kami boleh melewatinya Tuhan. Dan kami akan memasuki tahun 2025 seperti Tuhan telah memimpin kami. Kiranya juga Tuhan berjalan di samping kiri kanan kami sebagai sahabat Tuhan. Dan kiranya Tuhan berjalan di belakang kami sebagai penopang dikala kami lemah dan jatuh. Dan Tuhan berjalan di depan kami sebagai penuntun kami Tuhan. Dan Tuhan berjalan di atas kami sebagai tiang awan di dalam dan juga tiang api. Kiranya kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh tutup dalam doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. 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 Baik, terima kasih sobat kekasih kami, Bapak David Yahya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penayangan yang merupakan pengumuman dari persekutuan doa kita. Silakan. Baik, terima kasih Sobat Raymond. Sebelum saya tayangkan pengumuman ini, saya lihat di layar monitor ada salah satu sobat yang mendengarkan ibadah kita ini tapi dalam keadaan sakit. Semoga cepat sembuh untuk Sobat Dwi Nastiti ya. Walaupun sakit tapi tetap menggunakan handphone untuk mendengar kami. Benar Tuhan lawat dan sembuhkan. Ya, amin. Baik, sobat semua kita akan Baik, terima kasih Bro Hani yang sudah menayangkan. Dan kita sekalian sudah berada di ujung dari ibadah kita ini. Dan kita akan akhiri ibadah kita ini dengan doa berkat yang akan dibawakan oleh sobat kita Bapak Pendeta Ganda Sihombing. Dan kita akan sudahi dengan lagu Bapak Terima Kasih. Silakan. Ya. Bapak Ibu, kita arahkan hati kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan penuh kasih, kami boleh bersama beribadah dan kami ingat Tuhan saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan lawat untuk Dwi Nastiti, Injeri, Carla Wawor, dan setiap kami yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan lawat
Kalau malam ini kami boleh melihat muka dengan muka, walaupun lewat Zoom, Tuhan Engkau penguat kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengingat engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, sobat-sobat sekalian, kami akan mengambil gambar. Mohon dibuka kameranya sebentar. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sementara kita akan mendengar lagu dari Pulau dan Benua, dan sesudah itu Sobat Hani akan menyampaikan pengumuman. Sebentar Bro Joni, lagi dicari ini lagunya hilang. Selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan.
Sobat-sobat semua, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Ingin saya sampaikan bahwa ibadah kita malam ini dihadiri oleh 17 peserta dengan yang paling senior adalah Sobat Vera Howland dari Inggris. Terima kasih kepada Sobat Pendeta Ganda Siombing, alumni 85 untuk pelayanannya malam hari ini. Terima kasih untuk semua sobat yang telah bertugas dari ujian, Sobat Beni Girungan, dan juga pembawa doa. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang terjadi selama ibadah tadi. Sobat-sobat, kita akan berjumpa lagi tahun depan, tahun 2025, pada tanggal 11 Januari, dengan pengkhotbah Pendeta Emeritus Pauline Kaloh, istri dari Sobat Robi Kaloh, alumni 79. Selamat menyambut Natal. Oh ya, dan mungkin tahun depan kita akan rubah, kalau ibadah kita biasanya Sabtu kedua, tapi khusus di bulan Desember kita akan rubah menjadi Sabtu pertama, karena takutnya Sabtu kedua seperti tanggal sekarang ini sudah mendekat dengan Natal. Natal tinggal 11 hari lagi, jadi sudah banyak yang berkegiatan mungkin, dan kita tidak akan mengganggu. Baiklah, sekali lagi selamat menyambut Natal 2024, selamat malam Indonesia, selamat pagi di Amerika, dan selamat siang di Eropa. Sampai tahun depan. Yang sakit siapa, Han? Kenapa? Yang sakit siapa? Dwi sama Carla ya? Enggak, yang barusan ada di layar monitor, Dwi, dia cuman apa, nempel aja, jadi nggak memperlihatkan muka, tapi posisinya di tempat tidur dan yang lagi sakit kayaknya. Kalau Carla enggak ya? Cepat sembuh ya, Dwi. Kalau Carla mungkin posisinya lagi tidak, mungkin di jalan atau apa, jadi dia tidak buka ini. Terima kasih Pendeta Siombing. Pendeta, oh ya Ganda. Selamat Oke. Natal, tahun Selamat baru. Natal semua ya, sehat-sehat Selamat ya. Natal, selamat tahun baru. Kita. Terima kasih Selamat Vito. Natal, selamat tahun Memberkati. baru. Terima kasih Hani. Semua Lagi ya. aku. Maaf Bandung, Dah. Diane, Jerry, Baik, Ake. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Walaupun Tapi makin sedikit hari ini. Terima kasih. Ini banyak latihan. Latihan Natal. Terima kasih Vito. Bye. Semua dah. Thank you Bye-bye. Joni, silahkan dimatiin. Bye. kami mohon izin Bye, Joni. mengakhiri Thank you. Ya. meeting Zoom. 3, Bless 2, you. 1.